Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya akan coba buat list rekomendasi watchlist saham ya untuk scalping tanggal 11 Juni 2025 nih teman-teman. Gimana portofolionya hari ini? Ya harusnya cuannya gampang lah ya karena indeks kita naiknya kencang 1,6% dan ada inflow ya dari foreign sekitar 1T dan marketnya memang luar biasa banget. Dan ya jujur saya juga nggak expect ternyata banyak dari saham-saham yang saya WL ini perform semua ya, untuk yang day trade juga untuk yang swing gitu ya. Dan ya mudah-mudahan teman-teman bisa dapat cuan lah ya, mudah-mudahan bisa tetap dapat cuan. Oke, sebelum masuk ke list sahamnya seperti biasa saya mau disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman beli dan jual. Jadi teman-teman harus melakukan analisa ulang karena buy and sell-nya tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Mungkin hal yang perlu saya informasikan berulang adalah teman-teman harus lihat respon marketnya ya. Jadi saya biasanya hanya main di saham yang hijau. Ini biasanya sudah terlihat di IEV dan IEV ya pada saat pre-opening. Ini nanti saya akan coba buat konten flow ya, flow dari mulai watchlist sampai eksekusi. Tapi nanti saya mungkin akan share ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership aja ya. Nanti saya lagi coba buat ini draftnya. Oke, dan seperti biasa ya, kalau saya tuh basisnya menganalisa, jadi sangat mungkin bisa salah dan tidak ada kepastian ya saham yang saya rekom itu akan naik. Oke, tapi kalau yang saya rekom ARA ya hari ini ada satu. Bersyukur, nggak apa-apa ya sombong dikit. Soalnya kan yang bikin konten rekomnya ngaco aja banyak, masa saya yang perform nggak bisa nyombong dikit. Ya gitulah ya, bercanda teman-teman. Ya ini intinya ya, saya harap teman-teman tetap bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Langsung aja pilih sahamnya. Menurut saya ada dua sebenarnya saham Pak PP ini saya yakin masih akan jadi salah satu saham yang membuat bursa kita masih akan tetap rame di tanggal 11 besok ya. Dan ya saham Pak PP pilihan buat saya tuh cuma dua aja, Brand sama TPIA. Ya cuan gimana, mungkin ada dari teman-teman yang nanya cuan gimana sampai kalau seandainya di hold sampai stock split. Ya saya pribadi cuan itu waktu sebelum sampai stock split, informasi stock split itu keluar saya udah trading dan saya udah cuan di saham cuan gitu ya. Jadi kalau sekarang mau diarahin untuk entry lagi ya memang price actionnya masih bagus, tapi saya nggak begitu suka ambil saham di pucuk gitu ya. Nah, sebenarnya yang dalam waktu dekat ini akan ada corporate action kan TPI ya. Yang pertama kalau nggak salah ya udah jelas lah ya pasti IPO CDIA dan satu lagi nih kan dia mau RUPS ya kalau nggak salah minggu ini deh. Ini masih seru nih teman-teman. Terus Toba ya sama MPXL masih nggak jauh-jauh sih sebenarnya teman-teman ya, karena saham yang memang biasanya saya tradingin ya untuk saya scalpingin itu ya saham-saham yang memang yang lagi ada momentumnya gitu ya. Oke, sedikit review. Jadi kemarin di minggu kemarin tuh di hari Jumat atau Sabtu saya lupa, saya bikin video WL untuk swing. Dan ya dari 4 ini 2 udah saya coret ya teman-teman. TPIA ya ini udah hit target, MLPT ini udah ARA juga hari ini ya, luar biasa banget. Ratu sama PGO, Ratu saya udah lepas, PGO masih cari posisi karena opennya gap up ya, saya kurang begitu suka kalau untuk swing beli di atas gitu ya. Dan ya untuk scalping gimana, yang untuk scalping yang pertama saya rekom BRPT, dia marketing open sempat naik dibanting terus naik lagi. Saya juga memang jujur 2 kali scalping di saham BRPT ya teman-teman hari ini gitu ya. Dan MPXL ya udahlah nggak usah ditanya, ini kan ARA endingnya ya. Memang dari data transaksinya kemarin tuh udah saya bilang ini bagus banget, technical juga oke, jadi ya nggak heran sih sebenarnya. Nah satu lagi nih BCIP gimana ya, BCIP data transaksinya memang oke banget ya, cuman ya sepertinya market makernya ini nih si ini ya dia agak ngejaga dia nggak mau untuk naikin sahamnya kencang, mungkin karena khawatir kemarin udah sempat kena UMA ya. Jadi ya dia mungkin khawatir itu ya, mungkin itu yang dia jaga. Dan ya kalau teman-teman gimana ya tradingnya hari ini, mudah-mudahan konten saya kemarin bermanfaat dan bisa kasih cuan ya gitu ya teman-teman. Oke,
Nah, yang pertama saya mau info brand. Kenapa brand menurut saya menarik? Nah, ini mulai ada broker-broker yang kayak gini nih, yang berani beli dalam jumlah besar dan ya di harganya juga bukan harga bawah gitu ya. Saya paling suka nih kayak gini karena kan dia pasti tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Kenapa? Karena dia berani beli dalam jumlah besar dan bukan modelnya bukan antri-antri ya, dia modelnya HK. Kenapa kok tahu modelnya HK? Karena kan dia opennya dia sideways aja nih di area 6.500-an ya setelah naik. Coba kita buka teknikalnya. Ini chart intraday-nya kan ini dia di 6.500 ya cenderung sideways saja sampai di RF masuk gede dengan average 6.700. Kenapa saya tahu HK ya? Karena dia punya average 6.700. Artinya apa? Artinya dia HK di atas, harga HK di harga atas. LG juga sama 6.600. Ya, dan kalau kita perhatikan juga kan secara price action, secara teknikalnya juga ya, ini saham brand ini terkonfirmasi posisinya posisi mau break kencang nih. Kita tinggal tunggu aja volumenya keluar. Wah, ini saya bikin merah ya. Ganti ya, jangan merah. Biru aja. Nah, ini kan posisinya break ya, break dari titik resist yang ada di sini. Jadi ini anggaplah teman-teman ini console box. Ini sempat break support ya, tapi mantul lagi. Nah, ini console box. Nah, ini kalau diperhatikan kan volumenya ini ada agak increase ya, agak lebih besar lah ya. Ya, seperti itu. Dan ini kan sahamnya memang super liquid ya. Ini coba saya refresh. Sorry. Nah, di volumenya kan terlihat ya, volumenya jauh lebih besar daripada volume sebelumnya. Posisi harganya break ya. Suka dejavu nggak sih sama yang saya sampaikan teman-teman? Karena kan biasanya saya analisanya mirip-mirip aja ya. Sahamnya break, volumenya gede, data transaksi oke, ya terus besoknya sahamnya ARA. Tapi jujur ya, saya nggak tahu itu saham bakal ARA apa enggak. Tapi saya cuma lihat price actionnya menarik, jadi saya watchlist gitu ya. Ya buat teman-teman yang udah ngerti lah ya, ngerti analisa data transaksi, ngerti technical, ngerti bandarmologi, ya pasti ya nonton konten saya itu ya jadi sumber cuan, saya yakin. Saya yakin ya. Lebay juga saya kadang-kadang. Ya bercanda teman-teman. Oke, ini yang kedua saya prefer acak ya, nggak masalah ya. Yang kedua ini Toba. Nih Toba kemarin sempat waktu itu saya rekom dia naik kencang terus merah dan ini masih naik, dan volume yang teman-teman perlu perhatikan sekali 3 hari terakhir ini volumenya luar biasa besar. Data transaksi mah nggak usah heran ya teman-teman, karena kalau ngeliat volume besar volumenya besar, sahamnya naik kenceng, ya udah pasti data transaksinya akumulasi. Dan jangan teman-teman beranggapan Stockbit di sini adalah Stockbit retail ya, karena ini dia nggak inline dengan retail lain gitu ya. Dia beli 9,7 miliar di saham Toba. Retail mana coba? Ini ya mungkin tebak-tebakan saya, kalau nggak ya mungkin big player mungkin ya. Ya mungkin juga institusi pakai sekuritas Stockbit juga mungkin, tapi ini saya rasa kumpulan retail kecil kemungkinannya gitu ya. Nah, ini secara data transaksi kan udah jelas lah ya, nggak perlu diragukan. Toba sangat amat menarik gitu ya. Dia naiknya slow. Ini kalau dibedah pakai multiple time frame ya, chart 5 menit, chart 1 menit di-combine selama dia nggak buat lower low gitu ya, selama dia nggak patah trennya, kan ini kan uptrend ya. Selama dia nggak patah nih enak banget. Tinggal dijagain aja nih, saham enak banget karena memang sahamnya juga liquid. Dan ya mungkin yang buat teman-teman belum tahu ya, biasanya memang saya juga info saham-saham yang saya rekom tuh ya saham-saham liquid gitu ya. Jadi enak gitu kalau misalnya kita in outnya tuh gampang lah gitu ya. Untuk kelas retail seperti saya in outnya gampang gitu ya, seperti itu. Yang ketiga ini ada PTRO. Wah, ini PTRO kenapa menarik? Ini data transaksi saham ini memang benar-benar luar biasa ya, menarik banget menurut saya. Ini pernah saya rekom untuk swing tapi dia akhirnya turun ya. Tapi karena waktu itu saya pikir wah ini untuk swing dan momentumnya masih ada, data transaksinya belum ada distribusi besar, ini kan koreksi ya, cenderung ini dari mulai tanggal 19 sampai tanggal 4 Juni dia memang ada koreksi, tapi koreksi volumenya nggak terlalu besar gitu ya. Ini Stockbit suka-suka error gini ya. Coba saya refresh dulu volumenya. Nah, volume yang terjadi hari ini cukup lumayan besar dibanding volume sebelumnya, tampak kecil ya. Ya gitulah ya. Dan data transaksinya juga oke. PTRO menurut saya menarik. Ini bisa jadi opsi ya teman-teman. Karena kalau polanya ini dia break di harga 3.200 ya, ini kan ditutupnya 3.200 Morobuzu ya. Candlenya ya. Ganteng nih teman-teman.
Nah, kalau dia break di atas 3.200 ya besok break dengan volume yang lumayan besar lagi, udah nih pasti akan jeder-jeder 2-3 candle ke depan gitu ya. Ini asumsi saya akan kenceng lah 2-3 candle ke depan sampai TRO, yang gak usah ditanya lagi. Yang keempat atau yang terakhir masih ya saham MPXL. Ya ini memang data transaksinya agak apa ya, ini karena memang sahamnya bukan saham tipe saham yang termasuk saham yang liquid banget gitu ya, dia nggak masuk beberapa indeks. Seingat saya MPXL cuman masuk Kompas 100 masuk ya kayaknya. Jadi ya yang main di sini ya market makernya gitu ya. Ya kita fokus di MPXL, analisanya apa? Kalau saya price action aja. Kemarin ini sedikit mengulang apa yang saya sampaikan kemarin ya, dia break dia punya fase konsolidasi dengan volume yang lebih besar dari volume biasanya. Ini saya ulang nih, biasanya 2-3 candle ke belakangnya suka ngikut. Nah, cuma ini karena MPXL hari ini lock enggak lock ya 190 close-nya. Ya dia lock ya artinya ini besok ada potensi koreksi. Tapi ya kalau kita cermatin lah ya, sedikit kita cermatin ya, average-nya ini si CP dia punya hari ini aja dia beli 143.000 lot. Ya, kalau dia langsung buang besok ya ini pasti dia sahamnya akan rontok. Jadi saya merasa ya ini based on asumsi, jadi masih bisa salah ya teman-teman. Saya merasa CPXL yang beli banyak di saham MPXL ini besok ya dia akan naikin dulu harganya gitu ya, baru dia cicil jualan sedikit demi sedikit. Jadi ya buat kita yang mau scalping gitu ini bisa, karena saya yakin volatilitasnya ini ada MPXL itu ya teman-teman. Nah selain itu apalagi TPIA. Selain itu saya mau bahas TPIA. Nih kemarin saya bilang nih risih 1:2, tapi ternyata dibayar kontan hari ini langsung ya reach target saham swing saya yang saya sampaikan tadi ya. Ini udah langsung reach teman-teman hari ini. Nah ini juga bisa dicermati untuk scalping saya rasa, karena kan TPIA ini sentimennya banyak ya dan bagus ya. Yang pertama kalau saya nggak salah di minggu ini dia mau ada RUPS 11 besok jam 2 siang ya. Kita nggak tahu nih volume yang terjadi udah oke. Ini hari ini juga candlenya cakep banget ya, kita diam-diam aja kita pantau, nanti kita lihat tahu-tahu besok TPIA ya siapa yang tahu. Saham liquid bisa naik kenceng kan enak ya, bisa hajar pakai margin. Tapi saya nggak ngajarin ya teman-teman, resikonya tetap resiko masing-masing. TPIA ini menurut saya untuk di tradingnya juga oke. Kalau untuk swing ya mungkin buat teman-teman yang punya plan pribadi ya go ahead ya. Kalau saya pribadi ya ini nggak punya barang TPIA gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi saya balik sampaikan, analisa ulang, teman-teman punya conviction pribadi. Jangan nanti kalau seandainya merah terus loss gitu ya, terus marah-marah gitu ya sama saya kadang. Sedangkan ya kalau cuan aja bilang terima kasih aja enggak gitu. Tapi ya saya saya senang juga teman-teman hari ini ya, saya rasa banyak dari teman-teman yang cuan juga dari rekom saya ya, bersyukur. Tapi saya pikir tetap ditahan euforianya, besok trading tetap dalam kondisi netral, jangan terlalu banyak euforia karena biasanya overconfidence itu bisa sering berakibat kurang bagus gitu ya terhadap porto. Kita jadi mengabaikan risk, sok jago, sok keren, wah bisa akhirnya malah cuan yang udah kita dapetin malah kita balikin lagi ke market ya. Jangan sampai, mudah-mudahan seperti itu ya teman-teman. Intinya ini besok market oke banget lah, saya yakin pasti masih oke, trennya oke. Ya mungkin itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton ya, semoga bisa sampaikan bermanfaat. Salam cuan, thank you.